Dan worksheet itu bukanlah not permanent accounting record. Ya, jadi bukanlah dokumen resmi, gitu ya. Tetapi worksheet itu hanya kertas kerja, gitu ya. Jadi sebagai alat bantu saja. Jadi nggak mesti dilaporkan, apalagi sampai kepada pemegang saham. Oh enggak ya. Jadi worksheet itu kertas kerja saja, yang sifatnya membantu akuntan. Worksheet itu bisa juga dihasilkan dari komputer ya, program komputer, dan juga sifatnya worksheet itu opsional. Jadi kalau misalnya nggak perlu worksheet, bisa aja. Kalau udah mahir sekali akuntansi, gitu ya. Nah, jadi worksheet itu kolomnya ada 10, Bapak Ibu ya. Kolomnya 10, masing-masing kolom itu ada debit kredit. Ya, jadi ada trial balance, ya, debitnya ada, kreditnya ada. Ya, trial balance itu apa? Neraca saldo ya. Adjustment itu apa? Penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Adjusted trial balance, neraca saldo. Nah, ya. Jadi ada debit kreditnya. Kemudian ada income statement, ada debit kreditnya. Ada statement of financial position, juga ada debit kreditnya. Dan di kepala judulnya ada for the months ended. Nah, jadi untuk akhir bulan Oktober tanggal 31 dari 2020. Nah, jadi isinya worksheet itu ini. Jadi ini neraca yang tersaji pada neraca saldo itu ditampilkan ya seperti ini. Jadi yang perkiraan nominal account dan real account ada di trial balance isinya. Ya, sedangkan di kolom adjustment, nah jadi nanti adjustment itu tergantung dari kondisi yang mau disesuaikan ya. Ayat jurnal penyesuaiannya apa gitu ya. Nah, ini misalnya ini ayat jurnal penyesuaiannya yang A ya. Yang A akan Yazid mendebet perkiraan beban iklan, beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan yang sudah jadi beban 1.500. Nah, buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, nantinya jurnal penyesuaiannya di debit, beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan ya. Itu ya. Yang B, Yazid mendebit additional cost, insurance expense 50. Nah, jadi berarti berapa asuransi yang sudah jadi beban? Maka beban asuransi yang sudah jadi beban asuransi di debit, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka, ya kan? Yang C, ya perusahaan akan menjurnal depresiasi. Nah, jadi beban depresiasi di debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Yang D, ya perusahaan menjurnal adanya dikatakan unearned service revenue. Nah, jadi di situ unearned service revenue yang di debit, kreditnya service revenue. Ya, ada perkiraan yang sifatnya piutang ya kan. Jadi kalau dia piutang yang real itu di adjust ya, disesuaikan. Jurnalnya adalah kondisi payable di debit dan kreditnya service revenue ya. Sedangkan yang F yang di jurnal adalah bunga ya, bunga yang terutang. Ya, jadi berapa bunga yang terutang akhir bulan Oktober tadi. Ya, jadi di jurnal lah di debitnya beban bunga, di kreditnya pendapatan bunga. Utang bunga. Yang G di debit beban gaji dan upah, di debit dan juga di kreditnya utang gaji dan upah ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini masuklah dia di kolom worksheet-nya. Nah, jadi di situ kalau misalkan tidak ada isi yang sudah ada di perkiraan neraca saldo, maka lawannya boleh dibuat di bawah. Nah, jadi di bawah ya, misalnya ini supplies itu ya kan. Ya, jadi di situ supplies expense di debit ya itu kan di bawah karena nggak ada di trial balance ya, dibuat di bawah. Lalu yang kreditnya di sini gitu ya. Ada yang mau bertanya silakan dari worksheet yang masuk dari jurnal penyesuaian ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi. Silakan. Ya itu ya, yang A. Yang B, insurance expired. Nah, jadi yang jurnalnya tadi adalah beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka, ya kan? Maka yang A, yang B, ya, insurance expense di debit, kreditnya prepaid insurance kredit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Nah, berikutnya adjusted trial balance.
Nah, jadi adjusted trial balance ini menyajikan saldo ya, Bapak Ibu ya. Jadi menyajikan saldo dari trial balance dan adjustment. Jadi kalau di trial balance-nya saldonya di debit, maka di adjusted trial balance saldonya di debit juga. Ya, kalau misalkan di supply situ saldonya debit, kemudian di adjustment saldonya kredit, ya, maka tinggal kurangkan debitnya kurang kreditnya. Nah, hasilnya bagaimana? Apakah lebih besar debit atau lebih besar kredit? Maka bersaldo di debit. Ya. Prepaid insurance gitu juga ya. Ini bersaldo debit, ini bersaldo kredit, maka saldonya kredit. Ya, kenapa kredit? Nah, kenapa debit? Karena saldo debitnya lebih besar dibanding saldo kreditnya. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi untuk ini. Ya, cukup jelas ya. Income statement, isinya apa? Isinya hanya pendapatan dan beban. Nah, jadi seluruh pendapatan. Mana pendapatan? Service revenue itu pendapatan ya, Bapak Ibu. Nah, masuk dia di sini. Nah, ini ya, service revenue. Masuk seluruh pendapatan di sini. Seluruh beban di sini. Oke, statement of financial position di luar ya di luar yang ada di income statement. Nah, jadi masukkan semua ini. Nah, jadi dihitung saldonya dari mana? Saldo dari adjusted ya. Nah, adjusted trial balance pindahin sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Paham semuanya? Nah, setelah itu, nah ada penjumlahan. Nah, jadi di sini jumlahnya, karena income statement-nya, karena dia laba, gitu kan? Karena kan laba itu adalah kredit dikurangi debit. Ternyata lebih besar debit kreditnya. Maka untuk menyeimbangkannya jadilah laba, gitu kan? Jadi 2850, 2860 di debit. Di financial position-nya di kredit, gitu ya. Totalnya ini, Bapak Ibu ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Sebelum kita berlanjut. Cukup jelas? Nah, jadi ini sebenarnya proses manual gitu ya. Jadi kalau misalnya di komputer nggak terlihat. Nah, jadi kalau di komputer itu yang terlihat hanya pada input jurnalnya aja, pada input purchase ordernya saja, pada input sales ordernya aja. Gitu mengisi operator mengisi sales order langsung jadi laporan itu. Nah, itu ya makanya sentral sekali yang dikatakan dengan dokumen input sales order atau juga purchase order. Itu ya, Bapak Ibu. Atau input apa ya? Kalau sekarang sistem penggajian dan pengupahan pegawai sudah pakai finger scan gitu kan. Nah, jadi otomatis itu gitu masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu langsung masuk terutang gaji. Nah, ya. Jadi langsung masuk terutang gaji atau terutang apa ya? Terutang uang makan ya atau terutang apa? Tunjangan gitu ya. Kalau misalkan absen tunjangan itu basisnya adalah absen gitu kan. Maka secara sistem dia langsung akan masuk sebagai proses dari input gitu ya di akuntansi. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi tahapan membuat worksheet. Nah, silakan jawab ini. Kira-kira statement mana yang salah dalam worksheet ini? Yang A katanya apa ya? Worksheet is essential. The working to the accountant. Oke. Worksheet is distribute management and other interest parties. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah, ya Pak ya. Sudah dapat jawabannya kita. Yang lain nggak usah kita lanjutkan. Worksheet itu bukan laporan pada manajemen, ya bukan laporan kepada pemegang saham, apalagi sampai ke kantor pajak. Wah, jangan sampai worksheet itu sampai ke kantor pajak, ya. Jadi worksheet itu cukup di bukunya akuntan, ya di bukunya bagian pembukuan. Ya, jadi itu kertas kerja aja. Ya. Nah, jawabannya B ya. Ya, dalam penyajian worksheet ini, ya income statement akan disajikan, ya. Laporan posisi keuangan disajikan. Kemudian juga menyajikan jurnal dan neraca jurnal penyesuaian ya setelah penutupan. Nah, jadi hasil dari worksheet ya output dari worksheet itu inilah ya laporan keuangan outputnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu itu output dari worksheet. Silakan kalau ada yang mau
berdiskusi. Izin Pak, Ya, silakan Pak. kalau seandainya workshop ini, apakah dia manual atau ada aplikasinya gitu Pak? Ya, kalau dia worksheet ini bisa manual, bisa computerized. Nah, kalau dulu saya waktu kuliah gitu kan, nah ini apalagi kalau orang SMEA gitu kan, itu bukunya besar-besar kan. Nah, jadi itu worksheet sebenarnya, panjang. Ya. Jadi itulah namanya proses manual. Nah, kalau di komputer, kalau apalagi perusahaan udah pakai sistem semuanya ya, ada yang pakai sistem GL ya, General Ledger, ada yang pakai SAP, ya kan, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai apa lagi, Accurate Accounting, ada yang pakai Zahir Accounting, ada yang pakai History Accounting. Nah itu semuanya nggak terlihat lagi worksheet-nya. Tetapi kalau mau tampilkan menu bisa aja. Sampai pada aplikasi akuntansi yang paling sederhana, Mayop Accounting. Nah, ya. Mayop Accounting itu yang terlihat gitu kan, input jurnalnya aja. Tapi kalau mau usernya mau lihat worksheet, boleh-boleh aja. Tinggal klik menu worksheet. Nah, jadi di situ worksheetnya udah otomatis. Yang paling intinya jurnal, gitu ya, input jurnal. Ya kalau dia transaksinya umum, kalau transaksinya penjualan berarti input sales order. Ya, kalau transaksinya pembelian purchase order (PO). Kalau transaksinya penggajian masuk pada payroll, ya masuk pada absensi, sistem absensi, gitu ya. Itu otomatis. Ya intinya di input gitu memang. Jadi worksheet itu nggak terlihat ya. Karena apa? Karena alat bantu aja, gitu kan. Nggak penting-penting sekali. Tetapi kalau di bagian dari perancangan sistem program, gitu ya, itu worksheet itu uh, memang ada prosesnya, gitu ya. Nah itu dia. Jadi menghasilkan outputnya inilah laporan keuangan. Nah, jadi kalau orang ditanya, loh ini laporan keuangan dari mana? Ya dari worksheet. Nah, itu worksheet tadilah yang menghasilkannya. Laba ditahan ini ya. Jadi laba ditahan itu di awal pertemuan kita udah jelaskan mana apa itu isinya laba ditahan itu. Return earning statement ya. Return earning statement itu didapatkan dari laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Dapatlah laba ditahan akhir. Nah, itu ya. Neraca. Nah, nama lainnya statement of financial position. Didapatkan dari, ya inilah dia hasilnya. Ini kan semuanya output dari worksheet. Ini neraca tadi kan. Jadi terlihat ini dia. Ini laba rugi tadi. Nah, ini laba rugi tadi. Ini worksheet tadi. Lalu pindah dia jadi output. Nah, inilah dia outputnya. Cukup jelas? Pak, input dari worksheet ini tidak berdasarkan akun ya, Pak? Worksheet ini udah pasti dia berdasarkan akun. Jadi kode akun aset apa ya? Ini worksheet ini kode akun aset itu pasti kodenya kepala satu. Kenapa kepala satu? Ya karena dia bagian dari aset. Bagian dari aset, either aset adalah satu. Kas itu 111. Kenapa dia 111? Ya karena kas bagian dari current asset. Gitu ya. Nah, makanya kita terlihat sini setelah cash supplies, setelah supplies prepaid insurance, setelah prepaid insurance sampai pada service revenue, ya kan? Nah, sedangkan yang di bawahnya adalah kontra dari akunnya. Jadi kalau sudah tidak ada akunnya di sini, maka dibuat di bawah, gitu kan? Nah, jadi tetap dia berurutan. Itu, Bapak Ibu. Nah, jadi sesuai dengan urutannya. Nah, kalau di dalam IFRS penyajiannya, ya ini boleh aja ya perusahaan menganggap gitu kan aset itu equipment yang nomor satu dibanding dengan cash, gitu kan? Artinya harus menyajikan keberadaan aset dulu ya dibanding keberadaan cash. Nah, jadi dalam IFRS ya internasional standar ya itu equipment penyajiannya kalau di penyajian asetnya lebih di apakan ya lebih di atas. Kalau dulu kan sebelum IFRS mana yang paling liquid gitu kan, mana yang bisa menjadi uang kas dulu yang di atas. Jadi kalau cash berarti di atas gitu kan. Kalau bank di atas. Kenapa? Kapan mau dicairkan cash bisa aja, kapan aja kan. Tapi kalau gedung nunggu lelang dulu gitu kan. Baru
bisa dicairkan. Maka yang paling liquid diletakkan yang paling atas. Nah sekarang ya IFRS ya aset dulu yang paling atas. Kenapa aset? Gitu ya. Kenapa kelompok fixed asset? Ya karena fixed asset dianggap punya apa gitu ya, punya nilai yang besar ya, punya kepentingan yang besar perusahaan. Ya, maka disajikan di atas ya. Silakan Bapak Ibu. Lewat ya. Nah, dalam menyajikan worksheet tadi gitu ya, kita perlukan adjusting entries. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya kan, bahwasanya kondisi apa yang perusahaan harus melakukan adjusting itu. Ya, perusahaan itu melakukan adjustment disebabkan karena kasusnya accrual dan kasusnya deferral dan juga kasus timing ya waktu. Itulah latar belakang kenapa perusahaan melakukan adjustment itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat, sajikanlah Susan LB menyajikan worksheet, di mana Susan menyajikannya akan nantinya masuk kepada neraca saldo, yang disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian di dalam laporan keuangannya. Cash masuk ke mana? Nah, cash masuk ke statement of financial position, artinya masuk yang mana dari sini? Nah, apakah dia income statement, apakah masuk return earning statement, apakah masuk statement of financial position. Nah, jadi kalau cash masuk ke statement of financial position. Ya. Owner drawing masuk ke mana? Pinjaman, berarti masuk ke statement of financial position juga. Ya. Accumulated depreciation masuk ke mana? Artinya cash masuk neraca. Owner's drawing masuk neraca. Accumulated depreciation masuk neraca juga. Service revenue masuk ke income statement. Account payable masuk ke statement of financial position. Ya. Salaries and wage expense masuk ke income statement. Nah, itu ya. Jadi memang perkiraan akun itu ya itu tadi harus kita ketahui gitu ya. Aset kelompoknya 1, pendapatan revenue kelompoknya aset kelompok 1, liability kelompok 2, equity kelompok 3, revenue kelompok 4, cost of goods sold kelompok 5. Boleh sama beban 5 dan 6 gitu ya. Nah itu harus kita ketahui ya, sehingga kita dapat menentukan perkiraan itu masuk ke mana. Nah, berikutnya prepare closing entries dan post closing entries, menyajikan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ingat, setiap ada penjurnalan pasti harus ada posting ke buku besar, gitu ya. Jadi posting buku besar yang sudah dipengaruhi oleh suatu jurnal, apakah dia jurnal umum, apakah dia jurnal penyesuaian, apakah dia jurnal koreksi, apakah dia jurnal penutup, maka melahirkan neraca saldo, melahirkan trial balance. Nah, setelah adanya jurnal closing, ya berarti jurnal penutup, maka akan melahirkan namanya neraca saldo setelah penutupan, ya, post closing trial balance. Nah, jadi mekanismenya analyze, journalize, posting, trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, financial statement. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, trial balance ini banyak ya. Artinya ada trial balance after general journal, ya. Ada trial balance after adjustment, ya. Ada trial balance, nah ini dia adjustment ya. Ada trial balance after closing. Nah, jadi 1, 2, ya kan, 3. Nah, ada 3 dia. Silakan kalau Bapak Ibu mau berdiskusi. Itu jelas? Ya, jelas ya. Nah, jadi objek yang ditutup itu objek apa? Nah, ada yang dikatakan dengan perkiraan temporer, perkiraan permanen, gitu ya. Temporer dan perkiraan permanen. Kalau dalam bahasa perpajakan apa itu? Beda apa ya? Yalah, beda temporer dan beda permanen menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan ya. Jadi yang melahirkan laporan keuangan
fiskal katanya kan, mana yang boleh dibebankan, mana yang tidak boleh dibebankan, itu disebabkan karena adanya perbedaan permanen dan ada perbedaan temporer ya menurut perpajakan gitu ya. Nah, tapi kan di sini kita pembahasannya adalah menurut standar akuntansi dulu gitu ya. Artinya closing the books. Closing the books itulah kita yang disebut dengan, kalau perusahaan sering bilang tutup buku katanya. Mohon maaf Pak, kami sudah tutup buku katanya. Nah, jadi sebenarnya kalau karyawan sering bilang kami tutup buku, itu makna akuntansinya apa? Nah, kan gitu kan. Tutup buku itu kan istilah umum gitu kan. Artinya secara akuntansi itulah namanya closing entries. Nah, jadi yang di close perkiraan pendapatan, yang di close perkiraan beban, yang di close perkiraan dividen. Untuk perkiraan yang sementara, ini namanya semuanya perkiraan sementara. Sedangkan perkiraan yang tetap itu adalah berupa perkiraan aset, ya perkiraan liability, dan juga perkiraan equity. Nah, jadi bisa ya Bapak Ibu bedakan ya. Yang ditutup adalah perkiraan temporer ya, account are close. Sedangkan perkiraan permanen not close. Yang mana? Perkiraan seluruh aset. Jadi kas ditutup nggak? Bank ditutup nggak? Tidak ditutup. Kenapa? Karena bank itu adalah aset. Aset itu adalah perkiraan permanen. Kalau dia perkiraan permanen, are not close. Tidak ditutup. Ya. Jadi dalam menyajikan apa sih jurnal penutup itu tujuannya? Nah, setiap proses itu kan ada tujuan. Jadi jurnal penutup itu tujuannya adalah mentransfer perkiraan itu kemana? Ke laba bersih. Ya, ke laba bersih. Agar apa? Agar dapat didistribusikan laba bersih itu ke modal pemilik. Jadi modal pemilik itu meningkat karena ada laba bersih. Tapi ketika perusahaan mengalami kerugian, maka modal pemilik bukannya bertambah, tetapi berkurang. Ya, dan juga didistribusikan kemana? Ke dividen. Dari dividen nantinya laba ditahan. Jadi kalau perusahaannya laba, maka return earning dividen naik, laba ditahan juga bisa naik. Itu ya. Jadi kalau rugi perusahaan, dividennya turun, nah dividen malah tidak ada, gitu kan? Tapi laba ditahan juga turun karena rugi. Karena setiap kerugian itu pasti menggerus laba ditahan. Ya, return earning. Jadi dalam menghasilkan itu, maka seluruh perkiraan itu harus nol. Perkiraan mana? Perkiraan temporer. Jadi perusahaan menyajikan menyajikan jurnal penutup itu dilakukan secara periodik. Jadi secara periodik pengertian internasional itu apa? Ya, maka yang disebut dengan monthly report. Perusahaan kan selalu menyajikan laporan bulanannya. Monthly report itulah dia bulanan. Kemudian kuartalan per 4 bulanan. Kemudian tahunan, gitu kan? Nah, itu kan kalau dia perusahaan komersil selalu kan. Tapi kalau institusi pendidikan, dia institusi pendidikan per semester kan. Makanya ada semester ganjil, semester genap gitu kan. Kalau di institusi pendidikan. Tapi kalau di perusahaan komersil, ya perusahaan profit mencari keuntungan, ya itu tadi standar internasional menyatakan bahwasanya monthly report, quarterly report, and juga annually report. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Nah, jadi setiap jurnal penutup itu wajib posting. Nah, diposting kemana? Ke buku besar tadi. Jadi buku besar yang ada perkiraan temporernya, semuanya ditutup. Di close ya. Jadi kalau hanya perkiraan temporer, ya kalau dia perkiraan permanen, nggak boleh ditutup. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kas ditutup, bank ditutup, tutuplah perusahaan. Ya artinya itu kan perkiraan permanen, nggak boleh ditutup. Nah itu. Nah jadi seluruh jurnal penutup itu, jurnalnya inilah ya. Jadi seluruh pendapatan itu saldo normalnya di mana? Pendapatan itu saldo normalnya di kredit, kan di kredit. Maka ketika masuk jurnal penutupan, maka letaknya di mana? Di debit. Itu ya. Di debit.
Maka seluruhnya menimbulkan inilah debit. Seluruh beban saldo normalnya di mana? Di debit. Setelah ditutup letaknya di mana? Di kredit. Lawan perkiraannya apa? Income summary. Oke. Nah, kemudian laporan kalau misalnya laba, ya laba kan ini dia income service-nya 10.600, bebannya 7.700, selisihnya laba ya. Nah, laba itu ditutup. Jadi letak return earning-nya di kredit, income summary-nya di debit. Income summary ini hanya perkiraan pembantu sementara aja ya. Nah, jadi menutup laba ini ya. Kalau menutup rugi gimana? Return earning-nya di debit, income summary-nya di kredit. Ya, to close net loss. Tapi ini kan to close net income ya. Kemudian menutup laba ditahan. Ya, menutup dividen. Nah, dividen yang dibayarkan. Dividen dibayar ke 500. Nah, maka return earning-nya di debit, dividennya di kredit. Makanya selalu ya Bapak Ibu ya, dividen itu nggak boleh dijadikan beban oleh perusahaan. Ya kan, nggak boleh dijadikan beban. Karena apa? Ya karena pos dari dividen itu masuk di laporan laba ditahan. Kalaupun masuk di laporan laba rugi perusahaan, maka harus dikeluarin kalau diaudit oleh orang pajak. Kenapa? Double tax, gitu kan? Orang yang dapat dividen kena PPh final. Kemudian laba perusahaan pun kena PPh final, kena PPh pasal 25 ya. Nah, PPh pasal 25 di mana udah dividen itu pengurang dari laba, berarti labanya makin kecil. Laba makin kecil dipajakin. Ya otomatis pajaknya lebih rendah. Ya kalau dividennya 40% dari laba kan lumayan itu. Ya maka selalu dividen itu dikeluarin, nggak boleh dibebankan. Jadi kalau bagian accounting yang memasukkannya sebagai beban, ya berarti belum mahir ya auditornya itu. Nah jadi dalam closing entries itu ya posting ke buku besar ya, diposting ke buku besar. Inilah dia. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Ada yang mau didiskusikan? Nah, jadi ada yang dikatakan reversing entries, jurnal balik. Ya, kalau dia jurnal balik, ya artinya yang sudah ditutup tadi mau dibuka lagi menjadi nol. Nah, itu namanya reversing entries. Kenapa? Karyawan yang terlibat di bagian pembukuan, gitu ya, itu closing entries-nya dia nggak buat, gitu, tetapi mau memunculkan perkiraan kembalinya, ya dia lakukan reversing entries. Dibalikkan kembali yang sudah ditutup. Jadi post closing menjadi post closing trial balance ya, bersaldo ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Nah, jadi isi dari post closing trial balance itu hanya perkiraan permanen semuanya. Sudah tidak ada lagi yang perkiraan temporer. Yang perkiraan temporer kita ingat tadi adalah revenue and expense ya. Jadi revenue and expense tidak ada lagi masuk di post closing trial balance, Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Cukup jelas ya. Nah, ini ada soal Hancock Company menyajikan saldo perkiraan sebagai berikut. Nah, perkiraannya itu mana yang masuk jurnal penutup, mana yang tidak, kan gitu kan? Account payable masuk nggak di closing? Jawabnya masuk atau enggak? Saya minta ya atau tidak. Enggak masuk, Pak. Tidak masuk. Kenapa? Karena dia permanen tadi, Pak. Ya, permanen ya. Betul. Service revenue masuk tidak? Pendapatan jasa. Masuk, Pak. Masuk. Kenapa masuk? Karena dia pendapatan, Pak, masuk penutupan Ya, karena sementara itu. Karena perkiraan temporer, perkiraan sementara. Temporer, Pak, ya. Tutup. Rent expense masuk tidak? Masuk, Pak, masuk. Masuk ya. Salaries and wage expense masuk tidak? Masuk, Pak. Masuk ya. Dividen masuk tidak? Dividen masuk, Pak, masuk. Share capital ordinary masuk tidak? Yes.
cash. Share capital itu sama dengan modal saham biasa. Di Itu aset, closing, Pak. Aset tuh, Pak. Tidak masuk, Pak. Aset. kenapa dia masuk? Tidak masuk, Pak. Aset dia, Pak. Aset jadi Tidak masuk, ya kan? permanen, Pak. Permanen. Karena itu perkiraan permanen. Jadi kalau modalnya ditutup, tutuplah perusahaan. Siap. Iya. Account receivable ditutup nggak? Tidak, Pak. Tidak masuk, ya karena perkiraan permanen. Supplies masuk tidak? Masuk, Pak. Masuk. Masuk, ya ditutup. Nah, jadi jurnalnya nih. Ya kan, karena dia service revenue tadi, pendapatan dulu yang ditutup ya. Nah, jurnalnya adalah service revenue di debit, kreditnya income summary 98.000. Berikutnya seluruh beban. Jadi rent expense, salary wage expense, supplies expense ya sebagai berikut. Nah, ini 80.000. Kemudian menutup laba ya. Labanya 18.000 ya, income summary debit, return earning debit, kredit ya. Kemudian dividen ditutup, return earning di debit, kreditnya dividen. Oke ya. Nah, berikutnya adalah menjanjikan correcting. Nah, jurnal koreksi. Nah, jadi dari siklus akuntansi ini, siklus akuntansi ya, kita lihat diawali dari adanya transaksi, setelah itu jurnal, lalu posting buku besar, lalu sajikan neraca saldo, lalu lakukan jurnal dan juga lakukan jurnal penyesuaian, lalu sajikan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian sajikan laporan keuangan, kemudian sajikan jurnal setelah penutupan, kemudian sajikan neraca saldo setelah penutupan, lalu balik lagi ke transaksi. Makanya dia garisnya tidak terputus. Kalau dia terputus, maka bukan siklus namanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, ya kalau ada ujian promosi gitu kan, mau jadi naik jabatan dan sebagainya, kalau terkait dengan keuangan ya bagian akuntansi, ya jawabnya siklus akuntansi ya ini. Bapak Ibu ya. Nah, jadi analisa transaksi itu menentukan perkiraan itu masuk mana, apakah masuk aset, kalau dia aset bertambah, ya perkiraan aset yang mana, apakah cash, kalau dia cash itu bertambah atau berkurang. Nah, itulah tujuannya analisa transaksi. Nah, ya, kemudian juga menjurnal, ya di jurnal lah seperti ini. Jadi jurnal itu debit kredit ya ceritanya, dan reference, ya ada nomor perkiraan. Lalu posting ke buku besar, masing-masing dari yang di jurnal pindahin ke buku besar. Ada buku besar cash, ada buku besar modal saham ya, dipindahin. Lalu sajikan neraca saldo. Nah, seperti ini neraca saldonya. Lalu sajikan penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya dibuat tanda merah. Ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Lalu sajikan neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini ya neraca saldonya. Lalu sajikanlah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan income statement, laporan keuangan laba ditahan, laporan keuangan posisi keuangan perusahaan, ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu closing entries. Nah, ini ya, menutup perkiraan pendapatan, ya, menutup perkiraan beban, ya, menutup laba bersih dan menutup dividen. Nah, itu ya. Setelah itu menjanjikan neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada namanya correcting entries. Kenapa adanya correcting entries? Jadi correcting entries ini boleh terjadi, boleh tidak. Nah, itu ya. Artinya kalau diperlukan memang ya dikoreksi. Apalagi yang nyusun akuntan, gitu kan. Akuntan itu pun juga bisa apa ya? Bisa khilaf, gitu kan. Bisa salah catat, ya, bisa salah angka, bisa salah perkiraan. Ya, namanya juga manusia kan. Nah, jadi apabila terjadi kesalahan, maka dilakukanlah jurnal koreksi. Jadi jurnal yang sudah diinput tidak boleh dihapus. Ya, nggak boleh dalam catatan akuntansi itu dihapus, tetapi hanya boleh dikoreksi. Maka menimbulkan jurnal koreksi. Kenapa tidak boleh dihapus dari suatu transaksi jurnal? Apalagi yang manual ya kan. Kalau menghapus yang manual, ngulang lagi itu dari balik dari awal. Kalau sistem oke lah.
Nah, kalau dia dihapus, maka akan menghilangkan jejak transaksi, ya, terutama untuk audit trail. Jadi tetap aja, ya biarlah salah di atas, gitu ya, tetapi ada koreksi nantinya. Nah, itulah jurnal koreksi. Jadi untuk unnecessary if accounting record are free error, ya tujuannya adalah semua yang di jurnal itu benar. Dan juga ada perkiraan error yang nggak dikoreksi, maka ketika itu harus dicek. Siapa yang ngecek? Kepala bagian pembukuan, ya kepala bagian akuntansi, tugasnya itu ya, mau ngecek itu. Dan juga must post before closing entries. Ya, sebelum menyajikan jurnal penutup ya haruslah dilakukan pengecekan. Supervisor pembukuannya mengecek sudah benar nggak yang di jurnal. Apakah ada nol yang kurang, apakah ada salah jurnal dan sebagainya ya. Contohnya ini, tanggal 10 Mei perusahaan menjurnal perkiraan penerimaan kas 500 ya dari perkiraan pelanggan. Ya kan, perkiraan pelanggan atas pendapatan 500. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, di jurnal salah. Di jurnal oleh perusahaan cash di debit service revenue. Benar atau salah? Oh, udah pasti salah ya kan, karena ini incorrect kata perusahaan. Kenapa incorrect? Di jurnal oleh si akuntannya cash pada pendapatan. Padahal pelunasan piutang. Nah, jadi bedakan antara pelunasan piutang dengan penerimaan pendapatan. Itu beda sekali, Bapak Ibu ya. Penerimaan piutang dengan penerimaan penjualan. Kalau dia penerimaan piutang berarti penjualannya udah dilakukan dulu ya. Penjualannya udah dilakukan dulu. Sekarang utangnya mau ditagih. Kalau dicatat cash di debit service revenue berarti apa? Apa yang terjadi? Artinya database piutang pelanggan tidak update. Ya, kalau dia misalkan database pelanggan tidak update, lalu ada penagihan kepada pelanggan ditagih marah-marah. Kenapa marah-marah? Pak, tagihan saya kok segini katanya. Ya karena bagian akuntan udah salah catat, ya kan? Salah catat di debitnya kas, kreditnya service revenue kan. Tapi ditagih sebesar lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada update terhadap piutang. Nah, maka itu menjadi pengamatan yang jeli oleh bagian pembukuan. Wah, salah jurnal itu. Harusnya cash di debit, account receivable di kredit ya. Maka jurnal koreksinya adalah jurnal yang benarnya ini nggak perlu dihapus loh, ya. Tidak perlu dihapus ini, yang incorrect ini. Cukup dikoreksi aja. Jadi karena sudah keburu diakui sebagai pendapatan, maka pendapatannya harus dihilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Buat jurnal yang benar. Ya, jurnal yang benarnya itu ya service revenue-nya di kredit, ya maka haruslah di debit, maka nol itu kan. Nol. Piutangnya, ya piutangnya harus diakui piutang itu berkurang sebesar 500. Nah, inilah namanya jurnal koreksi, ya, membetulkan. Kapan itu koreksi itu terjadi? Sama juga ya, di akhir periode pelaporan. Apakah periodenya bulanan, apakah periodenya kuartalan, apakah periodenya tahunan, Bapak Ibu ya. 11. Nah, transaksi yang kedua. Tanggal 10 Mei, Mercato membeli ya, peralatan, harganya 4.500. Di mana di debit perkiraan equipment dan di kredit account payable. Ya, artinya apa? Beli kredit, beli kursi misalnya. Beli kursi, kursinya bertambah, utangnya bertambah. Nah, ya kan? Itu. Tetapi jurnalnya udah benar nggak? Perkiraannya udah benar. Yang salah apanya? Yang salah ada kurang nolnya. Ini kan ini 4.500 harusnya gitu kan. Tapi di pembukuan 450, lebih kecil ya.
Ya, di jurnal oleh bagian pembukuan equipmentnya 450, account payable harusnya 4.500. Ya, makanya jurnal yang benarnya harusnya equipment 4.500, kreditnya account payable. Ini yang benar. Ya kan? Harus dikoreksi. Koreksinya bagaimana? Koreksinya adalah equipmentnya 4.050, kreditnya account payable 4.050. Nah, jadi yang dipindahkan ke buku besar yang mana? Correcting entries, ini posting, ya kan? Posting dia. Sehingga buku besar yang bersangkutan akan dikoreksi saldonya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Dikoreksi saldonya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ini jika terjadi entry yang tidak sesuai, Ya. kemudian kan kita bisa membuat perbaikannya, correcting entry-nya. Ya. Tapi kalau misalnya pihak kepala pembukuannya juga misalnya kurang jeli, Ya. kemudian sudah berakhir pembukuannya, kemudian auditor terakhir itu menemukannya, Pak. Ya. Itu langkah-langkah apa yang harus kita buat, Pak? Karena kan ketakutannya adalah akan ada semacam fraud, apa namanya itu, Pak? Korupsi begitu, Pak, di sana. Indikasi jadi, korupsi. Seperti apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Izin, Pak. Ya, jadi itulah berarti ditemukan oleh auditor yang mana? Apakah auditor internal? Apakah auditor eksternal? Auditor eksternal misalnya, Pak. Nah, kantor akuntan publik, gitu kan? Siap. Nah, jadi kantor akuntan publiknya ya sepanjang menganggap itu adalah kehilapan, gitu kan? Maka akuntan publiknya merekomendasi untuk di closing. Ya, di closing catatan, gitu kan? Agar perusahaan melakukan jurnal koreksi karena salah input. Nah, itu ya. Jadi nggak semuanya juga harus dianggap itu sebagai suatu ya temuan harus pengembalian gitu ya. Tetapi temuan disebabkan karena salah input gitu ya. Jadi kantor akuntan publiknya ya menemukan hal itu juga ya, akhirnya dikoreksi gitu ya. Nah, itu Pak ya. Jadi nggak mesti harus itu sebagai suatu fraud ya atau juga irregularities ya. Jadi tidak semuanya salah koreksi ya. Artinya disarankan kantor akuntan untuk merevisi ya atau melakukan koreksi sehingga labanya dikoreksi akhirnya. Ya laba perusahaannya dikoreksi setelah adanya rekom dari kantor akuntan publik. Nah, itu Pak. Ya, jadi sebelumnya labanya 1.000 jadinya 850 karena ada koreksi. Nah, itu artinya yang didapatkan oleh kantor akuntan publik hasil pengujian analitikal dan substantif analitik dalam auditnya. Itu dia. Makasih, Pak. Nah, mana yang benar? Correcting entries. Sanchez sebagai berikut menemukan kesalahan dalam bulan Januarinya, di mana di sini satu pembayaran gaji dan upah 600 di debit, sementara kreditnya adalah cash 600. Ya, ya di debitnya suppliers and credit. Kemudian juga penerimaan sebanyak 3.000 gitu ya. Penerimaan sebanyak 3.000 dari pelanggan di jurnal adalah cash di debit, service revenue di kredit gitu ya. Jadi sebenarnya salah jurnal juga ya. Harusnya terima 3.000 tapi catat 200. Nah, kalau ini dia salah pos ya. Harusnya salaries and wage spend di debit, kemudian kreditnya cash gitu ya, tapi terkredit suppliers. Nah, itu ya. Atau juga pembelian yang harusnya 860 tetapi di jurnal 680. Nah, jadi ini menjurnal kekurangannya. Nah, jadi inilah koreksinya.
Nah, jadi koreksilah ya sales and expense 600, supplies di 600 ya. Kemudian penerimaan pelanggan yang di jurnal seperti ini. Jadi yang diterima 200. Berkuranglah piutang 3.000. Nah, jadi jurnal koreksi ini sangat penting. Jadi dari mana dasarnya koreksi? Bisa aja komplain pihak lain. Ya kan, komplain pihak lain. Komplain pelanggan misalnya. Pak, saya udah bayar loh gitu ya, bulan lalu, tapi kenapa utang saya sebesar ini? Katanya kan. Nah, itu koreksi pasti pembukuan perusahaan. Kalau memang berdasarkan buktinya ada gitu kan, ya perusahaan melakukan koreksi. Nah, jadi koreksi ini bisa apa ya? Makin minim apabila penggunaan teknologi gitu ya. Artinya kalau sudah automatically komputerisasi ya makin mengecil peluangnya ya kan. Sepanjang di input benar, maka laporannya benar. Itu ya. Nah, begitu juga yang pembelian tadi gitu ya. Ya, supplies dan account payable. Nah, berikutnya klasifikasi perkiraan di laporan posisi keuangan. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan statement of financial position. Aset itu yang intangible, property plan, long term investment, current asset ya. Ini hierarkinya. Equity itu equity di atas, non current liabilities di bawahnya, current liabilities di bawahnya lagi. Nah, ini standar internasional ya, Bapak Ibu ya. Makanya orang heran gitu ya, kalau apalagi kalau lulusan sarjana akuntansi tahun 90 atau 2000 awal gitu kan. Terkejut ya, Pak, ini kenapa current asetnya di bawah, Pak? Katanya. Buku-buku akuntansi kan semuanya di atas itu ya. Ya, bukunya Sumarso SR, ya bukunya Warren Reef and Fish gitu kan. Nah, sejak keluar IFRS makanya di atas itu udah. Nah, jadi posisinya ini. Nah, jadi maka posisinya intangible ya di atas, property plan di atas, ya long term di bawahnya dan current asset di bawahnya lagi. Nah, intangible asset juga disajikan. Jadi intangible asset itu seperti biaya kapitalisasi, biaya R&D, riset dan pengembangan. Nah, jadi biaya riset dan pengembangan itu dianggap aset. Jadi capitalized development cost. Nah, jadi sebagai capitalized development cost, intangible asset. Perusahaan ada melakukan riset, gitu kan? Risetnya apa? Risetnya mau membuat apa gitu ya? Dari CPO menjadi apa ya? Menjadi bahan pengganti BBM. Nah, hasil riset dan pengembangannya itu diakui sebagai intangible. Ya, kalau jadi dia tidak dianggap sebagai habis pakai gitu ya. Jadi sebagai dikapitalisir sebagai biaya pengembangan. Jadi biaya pengembangan masuk aset, ya masuk intangible. Jadi walaupun ada kata cost di sini, tidak selamanya juga ya masuk sebagai pengurang dari laba, tapi bisa juga sebagai aset. Ya, kalau misalnya terkait dengan riset dan pengembangan perusahaan, gitu ya, Bapak Ibu. Bisa juga untuk hak cipta gitu, Pak. Ya, hak cipta. Seperti hak paten, hak merek gitu ya, dan sebagainya. Goodwill. Ya, kalau apa gitu kan perusahaan punya lisensi. Ya, misalnya lisensi. Lisensi seperti apa ya? Apa namanya? Franchise ya. Franchise itu kan mau buka restoran sederhana harus punya modal berapa M? 4 miliar. Padahal bukanya 2 miliar gitu kan. Nggak sampai sama sewa ruko kan. Kenapa? Ya bayar goodwill. Ya bayar lisensi, ya bayar franchise. Mau buka geprek bensu, bayar dulu sama si bensunya kan. Berapa gitu kan. Ya diakui sebagai intangible itu. Gitu ya. Other intangible asset. Ya, other intangible asset seperti hak merek, hak cipta, gitu kan, dan sebagainya. Total ya. Nah, kemudian juga di sini kita lihat ada soal ya. Current asset disajikan di ya apa ya, the reverse order expected conversion to cash. Ya. Nah, property plant and equipment itu berdasarkan apa? Masa manfaatnya. Jadi kenapa tadi gedung di atas? Ya karena kan gedung itu 100 tahun pun masih bisa ya dipakai. Nggak bisa ya Pak ya?
Ya, kalau gedung itu 60 tahun lah idealnya, kan. Setelah itu diruntuhkan. Ya, kalau di Mekah ya kan, di Arab Saudi, ya di Mekah itu hotel itu paling 20 tahun, setelah itu runtuhkan. Harus ganti konstruksi yang baru kan, takut dia cepat runtuh gitu kan. Sementara tingkatnya tinggi-tinggi kan. Nah, itu jadi berdasarkan pada masa manfaatnya. Nah, jadi posisinya property plant and equipment itu ini disajikan ya. Dan ada akumulasi penyusutan. Ya. Jadi akumulasi penyusutannya land. Kalau tanah ada nggak penyusutannya? Kalau tanah, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, memang tidak ada. Tetapi nilai yang berkurang ada. Kenapa? Ya karena tanahnya di pinggir sungai. Ya kan? Kalau Ya. tanah di pinggir sungai pasti lebih murah dibanding dengan yang nggak di pinggir sungai. Yang nggak di pinggir sungai. Ya, kalau di pinggir sungai kan abrasi dia kan, berkurang itu. Ya, runtuh sedikit demi sedikit runtuh dia kan. Setiap hari ada yang longsor. Nah, makanya penurunan nilai pun bisa aja terjadi kan. Terjadi di tanah. Tapi tidak ada depresiasi. Jadi kalau untuk kalau tanah untuk yang depresiasi sifatnya yang bersifat cadangan. Ya, seperti misalnya seperti misalnya cadangan tambang. Ya kan, cadangan tambang itu kan tambang nikel, tambang perak, tambang emas, tambang minyak gitu kan. Itu ada penurunan. Ya, nilainya dulu 1 triliun. Ya, di Brandan gitu ya, Pangkalan Brandan. Sekarang 500 M. Kenapa? Ya, 500 M sudah depresi. Ya, udah nggak ada lagi cadangan tambangnya. Ya, tinggal nilai tanahnya. Nilai tanah 500 miliar misalnya. Nah, seperti itu ya, namanya depresi. Kalau untuk yang intangible tadi penurunan nilainya apa? Amortisasi, amortize. Jadi amortisasi itu pengurang dari intangible kan. Jadi nggak selamanya juga hak paten itu bernilai sebesar nilai pasarnya, gitu kan. Ada juga berkurangnya, apalagi kalau berkaitan dengan teknologi, gitu kan. Pasti ada berkurang nilainya. Seperti apa misalnya? Teknologi Bluetooth, ya kan? Bluetooth itu dulu kan suatu temuan yang penting. Ya, kalau siapa yang mau menerapkan pakai Bluetooth bayar kan sama penemunya. Tapi kan dengan teknologi lain udah berganti, kan? Sehingga nggak ada lagi nilainya. Nah, itu ya contoh. Pemain sepak bola itu juga kan, intangible asset itu. Cristiano Ronaldo sekian, ya kan? Lionel Messi sekian, ya. Nilainya sampai triliunan nilai pasarnya ya. Disajikan itu di aset perusahaan, di aset klub sepak bolanya kan, di posisi intangible asset. Berapa pemain? 30 pemain. 30 pemain itu dinilai. Jadi akan bisa juga meningkat ya, bisa juga menurun ya. Tapi kalau dia meningkat dan menurun ya dianggap sebagai gain atau juga loss dari nilai aset. Oke, berikutnya ekuitas. Nah, ekuitas itu tadi pretorship ya, artinya one capital count. Ya, artinya ini perusahaannya perorangan. Partnership, perusahaannya lebih dari satu orang. Corporation, pemiliknya memiliki dipisahkan ya, pemiliknya dipisahkan yang terdiri dari berbagai kepemilikan saham. Nah, itu ya. Jadi posisi di ekuitas itu adalah share capital ordinary, modal saham biasa, dan juga laba ditahan. Nah, jadi nanti kalau mau melihat share capital ini pun juga bisa di breakdown, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya kan pendirian perusahaan baru, modal saham di store awal berapa, gitu kan, yang didaftarkan di akte notaris. Ya kan, setelah itu ada breakdown, ada tambahan modal di store ya, paid in capital, ya, sehingga nanti totalnya sekian, keseluruhan modal ya. Nah, sedangkan non current liabilities itu yang sifatnya kewajiban ya. Jadi liabilities itu kewajiban, bukan utang ya. Kalau utang payable ya, liabilities itu kewajiban. Jadi yang sifatnya kewajiban yang bukan lancar apa? Long term debt.
Ya, pension plan. Pensiun itu hutang bagi perusahaan. Karena akan nanti karyawan pensiun akan dibayarkan, maka menjadi hutang pensiun bagi perusahaan yang dikelola oleh dana pensiun misalnya. Jadi modal dana pensiun karyawan yang ditempatkan pada dana pensiun nantinya akan dikembalikan dalam bentuk pensiun. Makanya sebagai liabilities perusahaan. Ya, kemudian juga apa lagi ya yang non current liabilities ini contohnya. Anda bisa memberikan contoh? Kalau misalnya perusahaan punya ORI, obligasi retail Indonesia, ya berarti bukan apa ya, bukan utang itu, tetapi investasi pada pihak lain, investasi perusahaan. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah silakan kalau ada yang mau diskusi, saya kira ini udah bisa lah ya. Ada? Silakan. Kita buka forum tanya jawab. Cukup jelas Bapak Ibu ya untuk siklus akuntansi ya. Jadi mana yang awal, mana yang akhir ya dalam satu siklus. Itu ada ya di dalam akuntansi. Baiklah, kalau tidak ada saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau kita lanjutkan